Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, setiap insan atau kita sebagai manusia pasti mempunyai tujuan dalam hidup ini, yaitu kita berusaha untuk membentuk kehidupan yang berbahagia, selamat dunia dan akhirat. Tapi sebagai manusia juga kita tidak lupa selalu mendapat godaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ujian itu untuk mendidik kita agar kita semakin bertakwa. Di sini kami akan membahas sedikit tentang sabda Rasulullah SAW. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang membinasakan dan 3 perkara yang menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Adapun yang membinasakan yaitu 1, bakhil atau kikir yang dituruti, yang kedua hawa nafsu yang diikuti, dan ketiga yaitu ujub terhadap diri sendiri. Dan 3 perkara yang bisa menyelamatkan manusia yaitu 1, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara terang-terangan maupun seorang diri. Yang kedua, selalu bersifat adil. Dan yang ketiga, selalu hidup sederhana. Para pemirsa yang berbahagia, mari sedikit ulas tentang 6 hal di atas. Yang pertama yaitu 3 perkara yang bisa menyelamatkan manusia di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara terang-terangan maupun ketika kita seorang diri. Sebagai contoh, tidak bisa jauh-jauh dari diri kita sendiri, maka kita sudah potensi, kita sudah benar dalam kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada umumnya kita sebagai manusia selalu ingin kelihatan baik di mata orang lain. Kita ingin selalu dipuji, kita ingin selalu dipandang berlebih ketika kita beribadah kepada Allah. Semisal bahkan kita sholat, dan kita sholawat berjamaah, kalau kita sholat di masjid, kita selalu berlama-lama hingga memberi kesan pada orang lain bahwa kita sholat dengan khusyuknya. Akan tetapi apabila kita seorang diri dalam di sholat, maka kita di rumah 120 derajat, kita seakan selalu sholat kita dikejar waktu, sehingga kita menyadari bahwa kita kurang tumakninah, kurang khusyuk. Inilah yang membedakan antara manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah ataukah tidak. Manusia yang bertakwa kepada Allah dimanapun berada, dia selalu beribadah kepada Allah, tidak ada bedanya, entah dia sendiri ataupun dia secara terang-terangan. Dan yang kedua, 3 hal yang menyelamatkan manusia, bersikap adil. Adil dalam bahasa Arab berarti lurus, jujur, atau tulus. Seseorang yang mempunyai sifat adil, otomatis dia mempunyai sikap yang jujur. Pada zaman sekarang ini sulit sekali kita mencari orang yang jujur. Kebanyakan orang selalu berusaha melakukan sesuatu, entah itu dia
dia jujur atau tidak, yang penting apa yang dia usahakan, apa yang dia ceritakan tercapai. Inilah adil bisa menyelamatkan kita dari dunia dan akhirat. Kita sebagai pemimpin hendaklah selalu bersifat adil kepada rakyatnya. Kita sebagai orang tua sikap adil pada anak-anak kita. Kita sebagai ketua RT, ketua RW atau atasan harus bisa bersifat adil pada bawahan kita. Inilah contoh pemimpin yang adil, yang bisa mengayomi bawahannya atau orang yang dia pimpin. Mengapa adil sangat penting? Karena salah satu tujuan utama Islam ialah membentuk masyarakat yang baik. Dengan demikian, seorang muslim yang punya perlakuan adil, insya Allah dia akan selamat di dunia dan di akhirat, dan memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan manusia dan Tuhannya. Karena sifat dan berlaku adil inilah merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu bersikap sederhana. Nabi Muhammad SAW merupakan panutan uswatun hasanah kita. Beliau merupakan pemimpin yang besar, pemimpin yang disegani oleh dunia pun mengakui bahwa beliau adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang besar, pemimpin yang adil. Akan tetapi beliau tidak silau dalam kehidupannya. Beliau dalam kehidupannya selalu bersifat sederhana. Dalam kehidupan sekarang ini sulit sekali kita mencari orang yang bersikap sederhana. Banyak di sekitar kita, teman-teman, tetangga, saudara, sekalian berlomba-lomba memamerkan hartanya, dan dia bangga apabila orang memuji dia bahwa dia mempunyai harta yang banyak, rumah yang bagus, mobil yang banyak. Inilah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus bisa melakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yaitu sifat sederhana. Walaupun kita kaya atau kita miskin, kita adalah selalu bersifat atau bersikap dalam kehidupan itu selalu sikap sederhana. Para pemirsa yang berbahagia, itulah 3 hal yang bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian ada 3 hal lagi atau 3 perkara yang bisa membinasakan kita di dunia maupun di akhirat. Yang pertama yaitu bakhil atau kikir yang dituruti. Bakhil adalah salah satu sifat yang tercela. Inilah sifat bakhil ini sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena orang yang bakhil, orang kikir, dia tidak mau mengeluarkan hartanya untuk bersedekah, untuk berzakat, dan dia membanggakan akan hartanya. Karena apa? Harta yang kita punya, harta yang kita dapat di dunia ini tidak 100% adalah milik kita. Itu hanya sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita punya ada sebagian adalah untuk para fakir miskin. Inilah kalau kita mampu kalau bersedekah, insya Allah harta yang kita punya akan menyelamatkan kita. Apabila kita bersedekah, misalkan seperti sebatang padi akan tumbuh 1, kemudian berbuah 7, dan dari batang saudara itu berbuah 100. Inilah contoh, misalkan harta yang kita sedekahkan itu akan berkembang banyak tanpa kita sadar, yaitu akan menolong kita di akhirat kelak.
Dalam kisah Al-Quran disebutkan kisah Qarun yang sangat terkenal. Dia mempunyai harta, dia mempunyai orang yang paling kaya di negerinya. Dia membanggakan akan hartanya, bahkan kunci gemboknya tempat dia menyimpan harta itu dipikul pegawainya yang gagah, cuma hampir 10-an atau ratusan, tidak kuat untuk mengangkat kunci gemboknya. Ini menandakan bahwa harta Qarun sangatlah banyak, akan tetapi dia tidak mau bersyukur. Dia membanggakan hartanya, jadi dia tidak mau bersedekah, dan akhirnya apa? Dia diazab oleh Allah. Qarun dan harta bendanya ditelan ke bumi. Dan sampai sekarang apabila kita menemukan harta di dalam tanah, kita selalu menyebut, dia mendapatkan harta Qarun. Inilah kisah Qarun, sangat-sangat sampai ke lubuk kehidupan manusia. Dan yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu merupakan hal yang manusiawi ada pada manusia. Akan tetapi, apakah kita bisa mengendalikan hawa nafsu atau tidak? Inilah yang membedakan antara umat Nabi Muhammad dan yang tidak. Dalam kisah disebutkan putra Nabi Adam, Qabil, disahkan dia memperturutkan hawa nafsu. Dia ingin sekali memperistri calon istri adiknya, yaitu Qabil, untuk diperistrinya. Karena pada zaman itu hal itu merupakan tidak boleh, maka dia berusaha bagaimana dia bisa mendapatkan calon istri tersebut. Dan dia punya ide, dia membunuh si adiknya, yaitu Qabil. Dan akhirnya dibunuhlah si Qabil. Dan inilah Qabil, inilah orang yang pertama kali di dunia yang melakukan pembunuhan. Inilah karena apa? Qabil selalu mengikuti hawa nafsunya. Sangat banyak sekali apabila kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Dan sebagai pengendali hawa nafsu, diantaranya ialah kita selalu dianjurkan untuk berpuasa. Karena puasa bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Semoga kita selalu dididik Allah untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Dan yang ketiga, yang bisa membinasakan manusia, yaitu ujub atau takabur terhadap sendiri. Seorang yang selalu bangga akan dirinya, dia selalu merasa lebih daripada orang lain. Dia selalu merasa tampan, cantik, kaya. Dia selalu meremehkan pada orang lain. Inilah yang bisa membinasakan manusia di dunia maupun di akhirat. Ujub bisa dikategorikan kepada 3 macam, yaitu yang pertama, bangga dengan fisiknya. Dia merasa lebih baik, dia lebih cantik, lebih tampan, padahal kecantikan, ketampanan merupakan anugerah pemberian dari Allah. Dan kecantikan manusia itu bersifat fana, tidak kekal. Kita bisa lihat orang-orang sekitar yang sudah tua, bagaimana wujud fisiknya sekarang, beda sekali dengan zaman ketika masih muda. Inilah makanya jangan sampai kita membanggakan akan fisik kita, karena fisik tidak bersifat kekal. Dia bisa berubah. Dan macam yang kedua yaitu ujub tentang bangga dengan kekuatannya. Dia merasa diri lebih kuat di antara orang lain. Padahal kalau dia bisa berpikir lebih dalam bahwa manusia itu adalah makhluk Allah yang sangat lemah sekali. Nah itulah, jangan sampai kita bersifat seperti tersebut. Yang ketiga itu bangga dengan harta, itu dengan merasa dirinya lebih kaya. Inilah yang sangat berbahaya sekali, karena sejatinya harta yang kita miliki merupakan titipan dari Allah. Maka janganlah kita selalu bangga atas harta tersebut, karena harta yang kita miliki
rumah yang kita miliki, mobil yang kita miliki nanti tidak akan kita bawa sampai mati. Semua akan kita tinggalkan. Para pemirsa yang berbahagia, salah satu nasihat hidup dikatakan, janganlah bangga dengan kecantikan dan ketampanan, karena pada akhirnya kita akan menjadi mayat yang membusuk. Jangan bangga dengan titel dan jabatan, karena titel akhir kita adalah almarhum atau almarhumah. Janganlah bangga dengan pakaian yang mewah yang kita pakai, karena pada akhirnya kain kafan adalah pakaian kita terakhir. Jangan bangga dengan kendaraan yang kita miliki, karena kendaraan terakhir kita adalah keranda. Dan jangan bangga dengan rumah yang mewah, karena rumah terakhir kita adalah kuburan dan saya sangat sempit. Para pemirsa yang berbahagia, semoga hidup kita semakin tawadhu, mampu mengendalikan hawa nafsu, dan yang lebih penting kita pandai-pandai berbagi dengan sesama, meski hanya sekedar senyuman, karena senyum yang tulus itu juga merupakan sedekah. Kiranya cukup sekian apa yang kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.